Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kita percaya Tuhan hadir di setiap tempat dimanapun kita berada. Karena kita rindu untuk menghampiri takhta kasih karunia Bapa. Ku yakin kau hadir di sini. Mari rasakan kasih dan kuasa Tuhan yang tak terbatas menjamah setiap hati kita, dan kita percaya ada kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
hadir di sini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin Engkau hadir, karena Engkau Allah kami yang maha hadir. Engkau yang sanggup memulihkan kami, Engkau yang sanggup menyembuhkan kami, Engkau yang sanggup melepaskan kami dari segala ikatan dosa kami. Dan kami percaya ada kemenangan besar di dalam Engkau, karena kami menyembah Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Segenap jiwa kami memuji Engkau, memuji nama-Mu. Segenap hati kami menyembah Engkau, dan kami percaya Engkau nyata di tengah-tengah kami. Kami serahkan acara ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami akan buka ibadah ini dalam satu nama, yaitu nama yang ajaib, nama yang heran dan berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami, karena kami yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Rancangan Tuhan penuh damai, aman dan sejahtera. Walaupun kami harus berada di tengah badai sekalipun, kami boleh tetap merasakan akan keindahan-Mu Tuhan, akan kehadiran-Mu yang selalu nyata di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji Tuhan yang tidak pernah berubah, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami terima lagi pada hari ini. Mari berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, nyatakanlah isi hati Tuhan. Biarlah suara Injil kebenaran akan disampaikan buat kami semua, dan buatlah kami memahami, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bahkan bukan kami hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami telah buka hati, siapkan hati kami untuk dengar dan terima firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Dimanapun saudara berada, kita semua sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu Immanuel, menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Tidak terbatas pada tempat di mana kita berada, Dia ada bersama dengan kita. Hari ini kita sudah masuk di bulan Februari tanggal yang pertama, dan kita perlu bersyukur selalu kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Januari yang sudah kita lewati. Ada banyak hal tentunya yang kita alami, mungkin ada masalah dan tantangan, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya yang memampukan kita sampai pada hari ini.
Dan tidak berhenti di situ saja, saudara. Kita perlu bersyukur juga untuk bulan yang baru dan kesempatan baru yang Tuhan berikan buat kita untuk kita jalani. Kita percaya rencana Tuhan baik dan memang baik. Janji firman Tuhan, rencananya buat kita adalah rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya kita patut bersyukur. Di sepanjang hari-hari di bulan Februari ini, kita percaya rencana Tuhan yang baik akan dinyatakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah judul Perkataan Menjadi Kenyataan. Secara personal atau pribadi, judul ini adalah perkataan kita menjadi kenyataan di hidup kita. Firman Tuhan terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 6-9. Tertulis demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru kita baca tadi adalah bagian kecil dari sebuah perikop yang mengisahkan peristiwa setelah pengintaian di tanah Kanaan. Musa menyuruh 12 orang untuk melihat-lihat tanah perjanjian, dan mereka pergi ke sana, melihat-lihat keadaan di tanah Kanaan itu selama 40 hari. Dan setelah itu mereka kembali menjumpai Musa dan seluruh bangsa Israel. Mereka memberikan laporan apa yang mereka lihat, bagaimana keadaan di sana. Dan 10 orang dari 12 pengintai mengatakan bahwa negeri itu baik, bagus keadaannya. Tapi mereka merasa bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke sana karena bangsa itu bangsa yang kuat dan ada orang-orang yang tinggi besar perawakannya, sehingga bangsa Israel menurut pemikiran mereka tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Ke-10 orang ini merasa diri mereka kecil secara fisik dan tidak lebih kuat dari bangsa Kanaan, dan itu sebabnya mereka merasa bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke sana. Mereka juga meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka tidak akan mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Berbeda dengan 10 orang pengintai ini, Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa mereka pasti bisa masuk ke sana. Mereka yakin penyertaan Tuhan dan janji Tuhan pasti akan dinyatakan. Kita perhatikan di sini, saudara, dari satu pengalaman yang sama, muncul 2 respon yang berbeda. Ada 2 kesimpulan, ada 2 sikap. Yang pertama, merasa tidak mungkin masuk ke tanah perjanjian. Dan yang kedua, percaya bahwa bisa masuk ke sana karena Tuhan menyertai. Ada sebuah penelitian, saudara, yang diadakan oleh Michigan State University. Penelitian ini mencari hubungan atau pengaruh dari perkataan terhadap kinerja dan keberhasilan pribadi. Ditemukan bahwa cara bicara pada diri sendiri, perkataan yang dikeluarkan tertuju pada diri sendiri itu mempengaruhi keberhasilan. Kalau misalnya kita berkata, oh saya tidak bisa, saya nggak mampu, saya pasti kalah, saya pasti gagal, maka otak akan mensabotase diri kita pribadi, membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak bisa berjuang, dan benar-benar menjadi kenyataan apa yang kita katakan. Kalau kita mengatakan tidak bisa, kita juga tidak akan menjadi bisa. Ada efek dari setiap perkataan dalam kehidupan kita.
Dan seringkali sayangnya kita tidak menyadari akan hal ini. Hari ini kita belajar tentang satu hal penting dalam hidup kita, yaitu tentang kuasa perkataan. Bagaimana perkataan kita bisa menjadi kenyataan di hidup kita. Perkataan yang membangun akan membangun hidupmu. Sementara perkataan yang meruntuhkan, yang menghancurkan, itu juga dapat menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya kita perlu memiliki perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, yang positif sesuai dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan saudara, dan kita belajar dari peristiwa setelah pengintaian, khususnya pada sikap dan perkataan Yosua dan Kaleb. Hal yang pertama yang kita pelajari di sini saudara, perkataan Yosua dan Kaleb tidak meniadakan kenyataan, tapi sekaligus tidak meniadakan kuasa Tuhan. Mereka setuju dengan perkataan 10 orang pengintai lainnya bahwa tanah Kanaan itu subur, dan memang ada orang-orang yang tubuhnya, perawakannya bagaikan raksasa di sana. Kelihatannya memang mereka kuat, tapi Yosua dan Kaleb tidak meniadakan kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Mereka percaya bahwa kuasa Tuhan yang telah menolong mereka sejak dari Mesir sampai melewati padang gurun akan juga memampukan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb, kalau kita perhatikan dan bandingkan dengan 10 orang pengintai lainnya, sama-sama sebenarnya. Sama-sama makan mana yang turun dari langit, sama-sama mengalami pergumulan di padang gurun, sama-sama telah melihat mujizat demi mujizat Tuhan yang luar biasa ajaib yang dinyatakan atas mereka. Sama-sama melihat tuntunan tiang awan dan tiang api bagi mereka yang supernatural. Sama-sama merasakan dan menikmati hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Tapi apa yang terjadi saudara? Respon mereka berbeda. Mengapa berbeda? Karena hati mereka tidak sama. Kondisi hati mereka berbeda saudara. 10 orang pengintai, hati mereka tidak berpaut dan tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan Yosua dan Kaleb, hati mereka teguh percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Bagaimana dengan perkataan kita saudara? Apakah berat sebelah? Hanya fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi, apa yang kelihatan di depan mata kita. Kita melihat kenyataan yang ada. Oh, saya tidak punya pekerjaan. Oh, sekarang lowongan pekerjaan lagi susah, sulit untuk berusaha. Kondisi kesehatan sedang menurun, dan banyak kenyataan-kenyataan lainnya yang mungkin kita alami. Apakah dalam keadaan itu kita meniadakan kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita? Apakah kita memperkatakan kata-kata yang mengabaikan kerja kuasa Allah dalam hidup kita? Kenyataan mungkin kelihatannya tidak baik, tapi kita perlu memperkatakan perkataan yang baik sesuai dengan kuat kuasa firman Tuhan dan karya Tuhan yang ajaib yang sanggup dinyatakan dalam hidup kita. Untuk melihat persoalan secara benar saudara, kita perlu menguatkan hati, meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Dalam Ulangan 31 ayat 6, di situ tertulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Siapa lawan kita? Apa masalah kita? Tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu sulit untuk diatasi oleh kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya dalam segala kesukaran. Hal yang kedua saudara, perkataan Yosua dan Kaleb tidak didasari pada perasaan maupun kekuatan mereka sendiri, tapi pada janji firman Tuhan.
Perasaan kita, saudara, seringkali salah. Orientasi kita terkadang meleset, saudara, karena perasaan-perasaan yang salah yang membuat kita tersesat, melenceng dari yang seharusnya. Perasaan-perasaan kita seringkali membuat kita gagal untuk melihat kebenaran, gagal untuk memandang pada kemuliaan Tuhan, gagal untuk mempercayai janji Tuhan. Kalau kita dikuasai oleh perasaan setiap hari, itu berbahaya. Karena perasaan kita sekali lagi bisa salah. Kita bisa merasa, kayaknya saya tidak bisa. Kayaknya saya pasti gagal. Saya rasa saya tidak akan bisa berhasil dalam pelayanan. Saya merasa bahwa saya tidak bisa mengatasi persoalan ini. Kalau kita berpaut atau bersandar pada perasaan kita, maka kita tidak akan bisa maju-maju, saudara. Begitu juga kalau kita selalu bersandar pada kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa maju. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus punya iman demikian, saudara, bahwa segala perkara dapat kita tanggung, dapat kita atasi, kita pasti berkemenangan karena ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sering melandaskan perkataan-perkataan kita pada perasaan-perasaan kita sendiri, atau berdasarkan pada kekuatan kita, sehingga kita merasa tidak bisa? Saya tidak bisa melayani Tuhan, saya tidak bisa ini dan itu, saya tidak bisa. Selama kita selalu berkata tidak bisa, kita tidak akan bisa, saudara. Kecuali kita berkata saya pasti bisa, karena Tuhan akan selalu menolong saya. Saudara akan berkemenangan, saudara akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menang terhadap masalah dan persoalan yang ada. Mari berkata-kata berdasarkan iman pada janji firman Tuhan, bukan berdasarkan pada perasaan dan pada kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan, saudara. Jangan andalkan diri kita, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan apapun. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan selalu, perkataan kita juga akan menunjukkan sikap pengandalan kita akan Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara, pada Yosua dan Kaleb? Mereka berdua mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka berdua masuk ke sana, saudara, di usia tua mereka, 80 tahun lebih. Sementara generasi seangkatan mereka semuanya sudah mati di padang gurun. Termasuk 10 pengintai yang dulu pernah pergi bersama-sama dengan mereka melihat-lihat tanah Kanaan. 10 pengintai itu juga mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb, beserta dengan generasi yang lahir di padang gurun. Betapa luar biasa, saudara, kita lihat dan perhatikan di sini bahwa perkataan Yosua dan Kaleb menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Setelah masuk tanah Kanaan dan di usia lanjutnya, Yosua berkata dalam Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ini bukan kata-kata sembarangan, saudara, tapi kata-kata iman dan kata-kata yang berdasarkan pada pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang melihat kebaikan demi kebaikan serta karya mujizat Tuhan dalam kehidupannya pribadi. Sampai masa tuanya, Yosua memperkatakan yang baik. Dan begitu juga dengan Kaleb. Kalau kita perhatikan ayat-ayat lainnya, Kaleb pun memperkatakan yang baik ketika dia sudah masuk ke tanah Kanaan. Dia memperkatakan ucapan-ucapan yang berdasarkan pada iman akan janji Tuhan. Nah, kembali pertanyaan buat kita, bagaimanakah perkataan kita setiap hari?
Apakah perkataan kita positif atau negatif? Adakah firman Tuhan yang kita ucapkan dalam kesulitan-kesulitan kita? Apakah kita cenderung terpengaruh dengan pendapat atau perkataan orang lain yang membuat kita mengabaikan firman Tuhan dan tidak mempercayai kuasa firman di dalam hidup kita? Adakah perkataan kita membuat iman orang lain terjatuh, jadi merosot, bahkan hilang imannya karena kata-kata kita? Bahkan bagi diri kita pribadi, apakah perkataan kita membuat iman kita menjadi lemah, membuat kita menjadi putus asa? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga perkataan saudara dan saya. Pesan firman Tuhan buat kita, perkatakan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Perkatakan iman dalam situasi kesukaran yang saudara alami. Jangan lupakan janji Tuhan. Tuhan yang berjanji pasti akan menepati. Firman-Nya itu berkuasa di hidup kita, saudara. Perkataan kita akan menjadi kenyataan sesuai dengan iman kita. Dalam Amsal 18 ayat 21 dinyatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang sedang saudara alami saat ini? Kesukaran apa? Masalah apa yang sedang saudara hadapi? Jaga perkataanmu dan jaga hati kita supaya perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan Tuhan dan yang memberkati kehidupan kita. Perkataan yang membangun, yang dilandasi pada iman, sehingga kehidupan kita selalu berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup untuk menolong kami Tuhan. Firman-Mu menuntun kami, firman-Mu membawa kemenangan atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami untuk lebih lagi mengerti, supaya kami menjaga perkataan kami, dan terlebih khusus menjaga hati kami, sehingga apa yang ada dalam hati kami terpancar dalam perkataan kami yang baik. Hati yang baik memancarkan kata-kata baik. Hati yang percaya mengeluarkan kata-kata yang percaya. Hati yang penuh iman memancarkan kata-kata iman. Kami percaya kami dapat mengatasi segala perkara oleh karena kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yang menolong kami sehingga kami kuat dalam menghadapi setiap keadaan. Dan kami mengalami kemenangan, pertolongan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, terobosan yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya kami alami janji Tuhan. Kami alami berkat-berkat Tuhan di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari-hari ke depan dalam segala tugas aktivitas kami, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Banyak orang diberkati dan melihat kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus bagi yang sakit, yang sedang di rumah sakit, ataupun terbaring di rumah, yang sedang terganggu kesehatannya secara fisik maupun secara jiwa, yang sedang banyak masalah, persoalan yang stres, depresi bahkan, serta yang terikat kuasa-kuasa kegelapan. Lawatlah saat ini Tuhan. Ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kelepasan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam persoalan, apapun persoalan dan masalah yang sedang dihadapi, berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Mujizat-Mu Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dan banyak orang datang kepada-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan
Dan curahkanlah roh-Mu Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.